Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Video kali ini saya akan membahas mengenai keistimewaan di mana ucapan baik itu ucapan baiknya maupun ucapan buruknya bisa menjadi kenyataan, bukan hanya kepada dirinya, tapi ucapan baik kepada orang lain, ucapan buruk kepada orang lain juga akan menjadi kenyataan. Ini di kalangan orang Jawa bisa disebut dengan itu geni. Orang awam menyebutnya si baik lidah. Orang yang mempunyai kemampuan seperti ini itu ada ciri-cirinya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah ciri dari si baik lidah. Baik, tanpa panjang lebar, ciri yang pertama adalah orang yang sabar. Orang yang memiliki sifat sabar cenderung memiliki kemampuan untuk menahan diri dari bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang sulit. Mereka ini mampu mempertimbangkan dengan baik sebelum melakukan sebuah tindakan. Orang yang sabar ini, ketika dia diejek, ketika dia dihina, ataupun ketika ada orang lain yang membicarakannya, orang yang memiliki ciri si baik lidah ini akan selalu berusaha untuk tenang, untuk menjaga hatinya agar tidak berbicara keburukan terhadap orang yang sedang menjelekan atau orang yang sedang membicarakan hal buruk tentang dirinya. Ciri yang kedua adalah orang yang cenderung penyendiri, teman-teman. Kita tahu ya, orang yang cenderung penyendiri ini bukan tidak mudah bergaul ya, tapi mereka lebih memilih untuk tidak ikut serta ataupun menjaga dirinya untuk tidak terlibat dalam suatu hal keburukan ataupun suatu tindakan negatif ya, yang bisa memberikan dampak negatif juga kepada dirinya. Meskipun mungkin terlihat sebagai introvert di dalam lingkungannya, tidak semua orang penyendiri ini merasa canggung dalam situasi sosial yang seperti itu. Hati dan pikirannya itu merasa bahwa dirinya itu selalu berdosa dan terus meminta kepada Tuhan untuk dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Orang yang mempunyai keistimewaan sifat lidah ini tidak ingin ketika dia bergaul kemudian tersinggung, kemudian dia tidak bisa mengontrol emosinya, kemudian ada kata-kata yang keluar dari dalam lisannya dan kata-kata itu buruk. Nah, itu yang ditakutkan atau dihindari oleh seorang yang mempunyai karakter atau mempunyai keistimewaan sifat lidah ini, teman-teman. Seorang penyendiri ini beda dengan orang pendiam. Seorang penyendiri ini dia mengalokasikan waktunya, dia kebanyakan menghabiskan waktunya untuk memilih sebuah ketenangan, menjernihkan pikiran ya. Orang penyendiri ini bukan orang yang tidak mudah bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, tapi orang yang menyendiri ini adalah atas pilihan dari hatinya untuk bisa menjernihkan pikiran, bisa mententramkan hatinya dari hal-hal keburukan maupun dari hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas kebatinan dari dalam dirinya. Itu, teman-teman. Orang yang cenderung menyendiri ini biasanya memiliki wawasan atau biasanya memiliki pengetahuan yang lebih luas. Poin yang nomor 3 dari orang yang memiliki keistimewaan sifat lidah ini adalah orang yang mempunyai sifat pendiam, teman-teman. Dimana kita tahu sifat pendiam ini
Dia kalau berada di dalam sebuah pergaulan, dia lebih memilih diam. Dia tidak akan berbicara sebelum diajak untuk berbicara. Apa hubungannya orang yang pendiam ini dengan si pahit lidah? Orang yang mempunyai keistimewaan si pahit lidah, biasanya dia tidak akan berbicara kalau omongannya itu tidak penting. Dia lebih memilih untuk menyendiri, dia lebih memilih untuk diam, tapi di dalam batinnya dia selalu berpikir, dia selalu memuja, dia selalu memuji tentang kebesaran dan keagungan dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dia selalu menjaga hubungan batinnya dengan Sang Pencipta. Itu teman-teman. Makanya ketika teman-teman melihat seorang pendiam, dia diam di dalam suatu perkumpulan, karena orang pendiam ini akan lebih tenang kalau mereka ini di dalam kondisi sendirian. Ciri yang nomor 4, orang yang mempunyai keistimewaan si pahit lidah ini, dia lebih suka untuk berziarah ke makam-makam yang dianggapnya atau dianggap orang-orang itu sebagai makam-makam dari wali, makam-makam dari para kiai sepuh atau kiai yang mempunyai keistimewaan di tempat itu, atau ke makam-makam keramat yang lainnya yang dianggap sebagai silaturahmi atau yang dianggap sebagai media untuk berkomunikasi dengan leluhur atau dengan orang-orang yang istimewa. Maka hati-hati, jangan sampai menyakiti hati dari orang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Kemudian yang nomor 5, tentu saja si pahit lidah mempunyai ciri-ciri rajin untuk beribadah, rajin dan taat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya kita sebagai seorang muslim, saudara kita juga pasti ada yang memiliki keistimewaan si pahit lidah, teman-teman. Bukan hanya orang Jawa atau suku apapun yang ada di Indonesia. Ya. Ciri-ciri ini mutlak atau ciri-ciri ini saya rangkum. Ya, banyak sekali contoh-contohnya dari saudara kita yang beragama lain mempunyai keistimewaan ini. Orang yang sering taat beribadah, yang selalu menenangkan hatinya, yang selalu berzikir kepada Sang Penciptanya, jangan sekali-kali mencoba untuk menyakiti perasaannya. Karena kalau hatinya sudah terhubung, kalau hatinya sudah ada keterikatan dengan Sang Pencipta, kalau di dalam hatinya sudah tersakiti dan kemudian ada suatu kata yang negatif atau keburukan yang sudah keluar dari hatinya orang yang mempunyai keistimewaan ini, berhati-hatilah teman. Hal itu pasti akan terjadi. Kemudian poin yang keenam, orang yang memiliki ciri-ciri keistimewaan si pahit lidah ini adalah orang yang memiliki empati yang besar dalam hidupnya, orang yang memiliki keibahan, ya, tidak tegaan kepada orang lain. Ini bisa menjadi salah satu dari sifat atau dari ciri orang yang bisa dikatakan sebagai si pahit lidah. Orang yang tidak tegaan ini, orang yang mempunyai empati, biasanya sering dimanfaatkan oleh orang lain di sekitarnya. Tapi orang dengan keistimewaan si pahit lidah ini akan selalu sabar menerima, walaupun di hatinya itu terkadang ada gerunjal sedikit, teman-teman. Tapi kalau teman-teman melihat orang yang dengan kebaikan yang luar biasa, kemudian Anda memainkan empati itu, ya hati-hati teman-teman.
Karena orang yang memiliki empati yang besar, ucapannya bisa menjadi kenyataan. Jangan sampai teman-teman di luar sana ya, suka mengejek orang, suka menghina orang, suka merendahkan orang ya. Jangan sampai hal itu terjadi pada teman-teman. Jangan sampai penyesalan itu terjadi pada teman-teman. Jangan sampai keburukan itu terjadi pada teman-teman. Jadi pesan saya kali ini dalam video ini adalah jaga ucapanmu, jaga tingkah laku, karena beda hari pasti beda cerita, teman-teman. Itu aja teman-teman, tanpa panjang lebar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.